Pemirsa, Anda menyaksikan Investor Daily Talk, program yang akan menghadirkan narasumber-narasumber ternama dan berkompeten. Bersama saya, Wilson Purba, inilah Investor Daily Talk selengkapnya, IDTV Inspirasi Investasi. Pemirsa, setiap bulan harga bahan bakar minyak selalu mengalami penyesuaian kenaikan harga seiring dengan fluktuasi harga minyak dunia dan juga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada 1 Mei lalu, sejumlah penyalur BBM di Indonesia seperti BP, Shell, dan Vivo kompak menaikkan harga BBM pada kisaran 300 sampai 1.000 rupiah per liter. Sementara Pertamina tidak ikut menaikkan harga BBM. Keputusan tidak mengubah harga BBM mengacu pada beberapa aspek, antara lain Keputusan Menteri ESDM nomor 245 tahun 2022 tentang formulasi harga jenis BBM umum atau JBU atau BBM non-subsidi. Dalam aturan ini, formulasi harga BBM diantaranya dipengaruhi oleh nilai tukar dolar Amerika Serikat dan Mean of Platts Singapura atau MOPS. Akan tetapi, pemerintah tengah berupaya untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia, sehingga Pertamina tidak menaikkan harga BBM, meski harga minyak dunia merangkak naik dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah. Kenaikan harga BBM non-Pertamina bakal menggerek angka inflasi yang terjadi di bulan ini. Meskipun kenaikan harga BBM non-Pertamina bakal menggerek angka inflasi yang terjadi di bulan ini. Meskipun tidak terlalu signifikan, namun kenaikan ini berpotensi menjadi salah satu penyumbang inflasi pada Mei 2024. Lebih jauh kita akan membahasnya bersama dengan pengamat energi dari UGM, yaitu Fahmi Radi. Selamat siang, apa kabar Pak Fahmi? Selamat siang, Mas Wilson. Alhamdulillah, baik-baik. Siap. Pak Fahmi, ini kan Badan Usaha Penyedia BBM milik swasta ini kompak Pak untuk menaikkan produk harga BBM per 1 Mei kemarin. Nah, apakah kenaikan ini merupakan imbas dari kenaikan harga minyak mentah dunia Pak? Ya, jadi variabel yang sangat penting dalam penentuan harga BBM, subsidi dan non-subsidi itu kan harga minyak dunia. Nah, dalam seminggu terakhir ini, harga minyak dunia itu kan mengalami kenaikan. Pada saat Iran menyerang Israel, itu harga minyak sudah mencapai sekitar 90 dolar per barrel gitu ya. Nah, sehingga dengan kenaikan harga itu, mestinya harga BBM non-subsidi juga dinaikkan gitu ya. Tetapi pemerintah memutuskan juga untuk menahan harga BBM non-subsidi. Padahal sebelumnya, penetapan harga BBM subsidi itu kan merupakan kewenangan dari Pertamina yang disesuaikan dengan variabel-variabel yang berpengaruh gitu ya. Harga minyak dunia, kurs rupiah terhadap dolar, tapi ternyata pemerintah memutuskan untuk menahannya. Alasannya itu akan memberikan dampak terhadap inflasi. Nah, menurut saya kalau yang dinaikkan itu harga BBM non-subsidi, itu pengaruhnya tidak signifikan gitu ya, karena jumlah konsumen yang menggunakan pertama ke atas itu kan kecil gitu ya, tidak sebesar BBM subsidi. Kecuali BBM subsidi dinaikkan, itu sudah pasti akan memicu inflasi itu, Mas Wilson. Baik, lantas bagaimana dengan BBM milik swasta ini Pak, melihatnya yang memang menaikkan, apakah akan ada perpindahan konsumen dari swasta kemudian memilih Pertamina karena saat ini tidak menaikkan harga meskipun tadi dampaknya tidak terlalu signifikan? Nah, memang Pertamina itu kan market leader sesungguhnya. Sementara untuk SPBU asing itu kan jumlahnya tidak terlalu banyak. Biasanya dia mengikuti harga yang ditetapkan oleh Pertamina itu. Tetapi SPBU asing itu kan juga realistis tadi. Jadi tidak kalau misalnya harga minyak dunia naik, ya dia akan naikkan. Kalau turun ya diturunkan. Nah, apakah terjadi perpindahan atau tidak? Saya kira tidak akan terjadi gitu ya. Meskipun terjadi SPBU asing lebih mahal gitu ya. Karena beberapa konsumen menyatakan bahwa services di SPBU asing itu jauh lebih bagus. Sehingga selisih harga yang tidak begitu besar itu tidak mendorong perpindahan konsumen dari SPBU asing ke Pertamina gitu ya.
Baik, tapi Kementerian SDM ini sendiri menjamin bahwa sampai dengan Juni 2024 harga BBM Pertamina ini tidak akan naik. Padahal kalau kita lihat sekarang kondisi geopolitik bahwa harga minyak mentah ini naik dan juga nilai tukar rupiah ini melemah. Nah, sampai kapan menurut Anda Indonesia ini bisa menjaga harga BBM di angka yang sekarang, Pak? Apalagi mengingat tadi pasti akan ada anggaran yang dialihfungsikan untuk menutup anggaran dari minyak yang dibeli dari asing ini. Nah, sekarang saja itu ya dengan harga 90 itu kan di atas harga yang ditetapkan dalam APBN itu ya. Itu sudah membengkakkan APBN untuk pemberian subsidi tadi. Tapi beberapa waktu yang lalu Menteri Menko Perekonomian Hartarto itu kan menjamin bahwa sampai dengan bulan Juni tidak akan terjadi kenaikan harga BBM subsidi tadi. Nah, saya kira jaminan tadi itu tidak menggunakan indikator terukur gitu ya, tapi menggunakan time frame Juni misalnya. Nah, kalau misalnya geopolitik tadi atau terjadi perang Iran dan Israel itu meluas misalnya pada bulan Mei ini, maka saya prediksikan itu ya, harga minyak dunia bisa di atas $100 per barrel gitu ya. Nah, seharusnya pemerintah menggunakan indikator terukur, bukan time frame gitu ya, Juni atau Juli gitu ya. Tetapi kalau menurut saya, kalau harga minyak dunia itu sudah di atas 100, kemudian kurs rupiah juga semakin melemah, maka pada saat itu pemerintah harus menaikkan BBM subsidi tadi. Sebab kalau tidak, beban untuk subsidi itu akan semakin besar dan ini akan menyulitkan fiskal APBN di Indonesia tadi. Saya rasa itu tidak akan tahan gitu ya. Sehingga kalau di atas 100 maka sebaiknya dinaikkan. Tetapi kalau masih 90 atau di bawah 100 ya pemerintah masih tahan, sebaiknya jangan dinaikkan itu. Jadi sekali lagi indikator yang digunakan itu bukan time frame tetapi harga minyak dunia, kurs rupiah terhadap dolar, inflasi, itu yang harus dihitung dalam memutuskan naik atau tidak. Hanya masalahnya memang ini dilema gitu bagi pemerintah. Kalau tidak dinaikkan beban APBN semakin berat, tapi kalau kemudian dinaikkan maka sudah pasti akan memicu inflasi. Nah, kalau inflasinya naik gitu ya, maka harga-harga kebutuhan akan naik. Atau juga misalnya solar itu kan lebih banyak dipergunakan untuk angkutan barang-barang gitu ya. Ini juga akan mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok, dan ini yang akan menjadi beban gitu ya bagi rakyat, terutama rakyat miskin tadi. Rakyat miskin yang bahkan dia tidak mempunyai kendaraan bermotor harus menanggung akibat gitu ya, kenaikan harga-harga akibat kenaikan BBM tadi gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau pemerintah memutuskan menaikkan setelah harga minyak dunia itu di atas 100, maka harus dilalui dengan bantalan sosial gitu ya, dengan memberikan BLT pada yang berhak menerima tadi. Sebab kalau tidak itu akan memberatkan bagi rakyat, kemiskinan akan semakin bertambah, dan dikhawatirkan itu akan menimbulkan kerusuhan-kerusuhan sosial itu, Mas Julisan. Baik, tapi cukupkah ini BLT untuk menjadi langkah antisipasi pemerintah untuk kemudian jika jaga-jaga kalau harga minyak dunia nanti naik, Pak Fahmi? Iya, tadi saya katakan yang indikator terukur yang bisa digunakan untuk memutuskan naik atau tidaknya BBM subsidi itu pertama variabel harga minyak dunia, kemudian kurs rupiah terhadap dolar, dan yang ketiga adalah inflasi. Kalau ketiganya itu sudah mengalami pada batas tertentu, maka saya prediksi pemerintah tidak akan tahan APBN-nya itu ya, untuk tetap memberikan subsidi dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi. Tetapi kalau harus menaikkan, maka harus diawali gitu ya, dengan bantalan sosial. Saya kira pengalaman kenaikan beberapa waktu yang lalu, itu juga pemerintahan Jokowi sebelum harga naik itu sudah membagikan BLT gitu ya. Sehingga pada saat harga naik, maka
rakyat yang berhak menerima BLT tadi itu sudah mempunyai bantalan sosial sehingga tidak terlalu memberatkan gitu ya. Jadi maksud saya indikator yang digunakan tadi adalah indikator terukur. Nah kemudian kalau harus naik maka harus diawali dengan bantalan sosial, Mas Wilson. Baik, lantas seperti apa yang dampaknya paling dirasakan oleh industri rumah tangga? Kita akan membahasnya, Pak Fahmi, usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Terima kasih masih bersama kami di Investor Daily Talk, pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan pengamat ekonomi energi UGM, Fahmi Radi. Pak Fahmi, kita lihat kalau misalnya per April, inflasi di kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga ini masih di angka 0,50%. Inflasi transportasi sudah 1,33% secara year on year, Pak. Mana yang paling rawan terdampak jika gejolak komoditas minyak ini berlanjut misalnya, bahkan dalam jangka waktu yang cukup panjang? Nah, beberapa studi itu sudah membuktikan gitu ya, bahwa kenaikan harga BBM subsidi itu memicu inflasi sekitar 1,3% gitu ya, kenaikannya gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang dinaikkan adalah BBM subsidi solar itu kan banyak digunakan untuk angkutan, mengangkut barang-barang kebutuhan pokok itu ya. Nah, inflasi tadi saya kira akan semakin memicu harga-harga kebutuhan pokok, kemudian di situ akan menurunkan daya beli rakyat. Nah, ini yang paling berdampak ini. Tadi saya katakan bahwa rakyat miskin yang tidak punya kendaraan bermotor, yang tidak menggunakan BBM, itu akan terkena dampaknya juga karena inflasi tadi. Jadi harus dihitung betul gitu ya, berapa kenaikannya, kapan kenaikannya. Nah, tetapi sebetulnya ada alternatif lain yang bisa ditempuh oleh pemerintah, yakni pembatasan terhadap pemberian subsidi. Jadi selama ini pemberian subsidi tadi itu kan salah sasaran gitu ya. Sri Mulyani pernah menyebutkan sekitar 90 triliun yang itu sesungguhnya salah sasaran. Nah, sebagai alternatif gitu ya, sebelum menaikkan harga BBM tadi, maka pemerintah bisa kembali gitu ya, melakukan pembatasan dengan cara yang atau mekanisme yang sederhana yang itu dapat diterapkan. Kalau selama ini misalnya Pertamina menggunakan My Pertamina untuk pembatasan, itu sudah tidak efektif gitu ya, sudah diuji coba dan tidak pernah diterapkan gitu ya. Nah, menurut saya ada cara yang efektif gitu ya, aturan dalam Perpres 191 itu ditambahkan saja gitu ya, bahwa yang boleh membeli BBM subsidi, Pertalite dan solar itu sepeda motor dan kendaraan angkutan umum, angkutan barang, truk misalnya itu ya. Nah, di luar itu mereka harus menggunakan Pertamax. Nah, kalau itu diterapkan kan sangat mudah mekanismenya. Di SPBU kemudian dibuat jalur untuk sepeda motor dan kota, maka itu dengan mudah bisa diterapkan. Tapi kalau pakai My Pertamina itu sangat sulit diterapkannya, itu sangat sulit, apalagi pembatasan menggunakan CC misalnya. Ini akan menyulitkan bagi SPBU. Nah, kalau sepeda motor dan angkutan barang dan angkutan orang, maka itu dengan mudah dan itu akan terjadi penghematan subsidi sekitar 90 triliun. Saya kira itu cukup besar gitu ya. Jadi maksud saya sebelum ada keputusan untuk menaikkan, jadi misalnya indikatornya itu misalnya harga minyak sudah di atas 100, inflasinya juga naik, kemudian rupiah semakin melemah, maka harus dinaikkan. Tetapi sebelum itu pemerintah harus mencoba dulu gitu ya, untuk melakukan penghematan melalui pembatasan terhadap pemberian subsidi tadi. Nah, kalau misalnya mobil pribadi dan yang lainnya, dia harus pindah ke Pertamax. Sesungguhnya ini juga merupakan kenaikan harga itu ya, tetapi ini dilokalisir yang dampak inflasinya tidak sebesar kalau dinaikkan secara serentak itu ya. Jadi barangkali
sebelum dinaikkan itu dicoba dulu secara serius untuk melakukan pembatasan subsidi BBM agar tepat sasaran dengan mekanisme yang sangat sederhana tadi, dengan mengubah Perpres 191 kemudian bisa diterapkan. Nah, kalau itu berjalan dengan baik, ada sekitar 90 triliun APBN yang bisa dihemat dalam pemberian subsidi tadi. Nah, kalau kemudian bahkan kalau itu sudah bisa dilakukan, mungkin tidak perlu menaikkan harga BBM subsidi juga, karena subsidinya tadi sudah tepat sasaran, gitu ya. Kecuali memang harga minyak dunia di atas 120 misalnya, rupiah kita semakin melemah, inflasinya juga naik, ya apa boleh buat harus dinaikkan. Tetapi sebelum naik, maka perlu ada bantalan sosial diberikan pada rakyat miskin yang memang berhak menerima bantalan sosial tadi berupa BLT gitu ya. Itu Mas Wesa. Pak Fahmi, tapi ada fakta menarik di mana pada April 2024 itu merupakan musim mudik, tapi malah terjadi deflasi 0,33% Pak secara year on year untuk komponen energi. Nah, ini menurut Anda sebenarnya seperti apa? Apakah memang dampak-dampak dari geopolitik global ini tidak terlalu berpengaruh pada Indonesia? Nah, itu sebetulnya itu ya, inflasi tadi terjadi kalau memang BBM kita dinaikkan, harga BBM-nya dinaikkan, maka kemudian dia akan punya pengaruh terhadap inflasi tadi gitu ya. Tapi kalau harga minyak dunia yang naik, itu tidak serta-merta itu ya, menaikkan inflasi kita. Tetapi karena kita itu kan net importer, maka dengan kenaikan harga minyak dunia, devisa yang dikeluarkan untuk mengimpor BBM itu akan semakin besar. Pengaruhnya pada apa? Pada kurs rupiah terhadap dolar, karena di situ akan menguras devisa Indonesia yang akhirnya udah memperlemah rupiah. Kalau inflasi, kenaikan harga minyak dunia itu tidak secara langsung gitu ya mempengaruhi, kecuali setelah kenaikan harga minyak dunia itu, kemudian pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM. Nah, itu beberapa kajian sudah membuktikan bahwa kenaikan harga BBM subsidi itu sudah pasti akan menaikkan inflasi sekitar 1,3 sampai 1,7% gitu ya. Nah, ini yang cukup berat gitu ya, Wilson. Baik. Kalau misalnya kondisi ini terus berkepanjangan untuk kondisi geopolitik dan juga perang di Timur Tengah, kira-kira berapa prediksinya inflasi akan terjadi di Indonesia? Tapi kita akan membahasnya Pak Fahmi usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi UGM. Pak Fahmi, kalau misalnya kondisi perang di Timur Tengah ini berkelanjutan dan juga membuat harga-harga minyak BBM ini terus naik, Pak. Nah, kira-kira menurut Anda prediksinya berapa kenaikan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM ini? Ya, kalau kita gunakan data historis gitu ya, kenaikan sebelumnya dari 7.000 ke 10.000 itu memberikan sumbangan sekitar 1,7% terhadap inflasi tadi. Nah, kalau dinaikkan, kita nggak tahu berapa kenaikan itu. Taruhlah kenaikannya dari 10.000 menjadi 15.000 misalnya. Maka inflasinya jauh lebih tinggi. Bisa sekitar 2% itu sumbangan terhadap inflasi tadi. Kalau sekarang inflasi kita itu sekitar 3,5, maka kalau kenaikannya menjadi 15.000, inflasi kita bisa sekitar 6-7%. Wah, ini berbahaya sekali kalau sampai terjadi seperti itu gitu ya. Maka tadi seperti yang saya sampaikan, sebelum diputuskan naik, tergantung juga geopolitik gitu ya. Maka saya kira saat ini saat yang tepat untuk pemerintah secara serius melakukan pembatasan gitu ya terhadap subsidi agar subsidi tadi itu tepat sasaran. Nah, itu bisa menghemat APBN sekitar 90 triliun gitu ya. Nah, kalau kondisinya perang terjadi betul gitu ya, kemudian kurs rupiah kita semakin melemah, harus dinaikkan, maka barangkali kalau menurut saya gitu ya, kenaikannya itu jangan lebih dari
3.000. Jadi misalnya 13.000. Sehingga kontribusi inflasi yang disumbangkan itu 1,3% lah. Itu masih wajar gitu ya. Tapi kalau sampai 15.000 itu inflasinya akan jauh lebih tinggi dan ini akan membahayakan gitu ya, bagi stabilitas perekonomian kita. Struktur kita akan semakin lemah dan ini bahaya. Bisa juga nanti kejadian pada tahun 98 itu bisa terjadi kalau tidak hati-hati gitu ya. Apalagi kurs kita sudah semakin melemah, inflasi tinggi, wah itu berbahaya itu bagi pemerintahannya yang baru, bagi Prabowo Gibran gitu ya. Itu maka maksud saya harus benar-benar dihitung gitu ya. Baik. Dan yang penting sebelum itu ada upaya pembatasan yang dilakukan pemerintah secara serius itu, Wilson. Artinya target pemerintah untuk inflasi tahun ini terkendali di angka 2,5%, itu nggak realistis berarti ya Pak? Iya, saya kira itu nggak realistis gitu ya. Semakin tinggi inflasi kita, kemudian semakin lemah rupiah kita, ini kan simptom atau gejala yang terjadi seperti pada tahun 98 krisis moneter beberapa waktu yang lalu kan seperti itu ya. Diawali dengan lemahnya rupiah, kemudian inflasi yang membumbung tinggi, sehingga struktur ekonomi kita akan runtuh gitu ya. Nah, maksud saya jangan sampai itu terjadi gitu ya, karena sulit sekali untuk mengembalikannya tadi. Maka maksud saya, variabel penting dalam hal ini adalah penetapan harga BBM subsidi. Kalau tadi indikatornya harga minyak dunia karena perang meluas, ya barangkali harus dihitung gitu ya. Kenaikannya berapa? Menurut saya kenaikannya jangan lebih dari 3.000 gitu ya. Taruhlah Pertalite itu menjadi 13.000 tadi. Tapi sekali lagi, pemerintah sebelum memutuskan naik atau tidak, upaya yang harus dilakukan saat ini gitu ya, adalah pembatasan subsidi BBM agar tepat sasaran. Yang itu sekitar 90 triliun yang bisa dihemat gitu ya. Nah setelah itu dilihat perkembangannya. Mudah-mudahan perang tidak meluas, tapi kalau perang meluas, saya perkirakan harga minyak dunia bisa di atas 100 gitu ya. Kalau kurs rupiah kita sudah lemah, inflasinya kita semakin tinggi, ini struktur perekonomian kita jadi rapuh gitu ya. Jadi saya kira harus benar-benar hati-hati dan cermat pemerintah tadi. Listen. Baik. Selain pemerintah, Pertamina kan juga selama ini menjadi satu-satunya penyalur dalam negeri yang dibebankan atas fluktuasi harga minyak dunia terhadap BBM, Pak. Nah, menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah sendiri juga untuk menunjang kinerja Pertamina, apalagi melihat saat ini beban subsidi yang mungkin kedepannya akan semakin berat? Nah, saya kira pemerintah harus mengembalikan keputusan penetapan harga BBM non-subsidi pertama ke atas kepada Pertamina itu sebagai corporate action-nya Pertamina itu ya. Biar Pertamina yang menetapkan tadi naik atau turun berdasarkan variabel-variabel yang berpengaruh harga minyak dunia, inflasi dan kurs rupiah itu. Itu serahkan saja pada pada Pertamina. Kalau seperti sekarang ini yang memutuskan itu pemerintah tidak naik juga, maka pemerintah punya kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada Pertamina. Pertamina sesungguhnya tidak dirugikan sama sekali gitu ya. Karena kalau Pertamina menjual di bawah harga pasar, maka pemerintah melalui APBN harus berikan kompensasi. Tapi kalau keputusannya diserahkan pada Pertamina, merupakan corporate action, maka pemerintah tidak wajib memberikan kompensasi gitu. Kalau terjadi kerugian atau itu baik, Pertamina yang harus nanggung gitu ya. Nah saya kira Pertamina itu juga harus melakukan efisiensi besar-besaran gitu ya, agar terjadi penghematan-penghematan, sehingga kalau terjadi kerugian, Pertamina bisa minimizing dari potensi loss tadi. Baik. Baik, Pak Fahmi, singkat saja Pak. Ini kan tentunya kalau misalnya harga BBM naik, yang cukup berpengaruh adalah energi baru terbarukan, itu seperti mungkin listrik atau mobil listrik. Nah, seberapa besar nanti dampaknya ini ke mobil listrik? Singkat saja Pak Fahmi. Nah, saya kira mobil listrik itu kan masih jauh gitu ya. Jadi kita belum
memproduksi sendiri, kemudian juga impornya juga belum begitu banyak. Artinya kalau harga BBM mahal itu tidak serta-merta mendorong konsumen untuk migrasi ke mobil listrik gitu ya. Karena infrastruktur dari mobil listrik itu kan juga belum siap juga. Kemudian juga service after sale-nya juga belum ada. Jadi tidak bisa mengandalkan mobil listrik untuk menggantikan BBM fosil tadi, Wilson. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi UGM. Kita harapkan semoga kebijakan pemerintah ke depannya ini bisa membuat Indonesia harga minyaknya terutama bisa lebih stabil sehingga daya beli masyarakat ini bisa tetap stabil ataupun meningkat. Terima kasih Pak Fahmi atas waktunya, sehat selalu Pak. Sama-sama Wilson, mudah-mudahan manfaat. Selamat siang. Baik. Dan pemirsa, demikian dialog kami di Investor Daily Talk hari ini. Saya Wilson Purba, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 117.